إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي حام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya cintai, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan kedatangan yang saya janjikan. Semoga dengan keterlambatan ini ada hikmah di balik itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya cintai, a'azzakumullah, bahwa agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama wahyu yang benar-benar turun dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan dengan pikiran seseorang atau rekayasa satu kaum atau kebudayaan sekelompok orang. Agama ini karena wahyu, makanya Allah sengaja memilih diturunkannya agama ini kepada sosok yang jauh dari ilmu yang sedang berkembang dalam kebudayaan manusia, turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari ilmu yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh di kampung Bani Sa'ad, perkampungan Badui. Lahir di Mekah dan tumbuh di kampung Bani Sa'ad, disusukan oleh salah seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu yang bernama Halimah, dan tumbuh di lingkungan pergaulan juga jauh dari ilmu, lingkungan pergaulan para penggembala kambing. Kemudian menjadi remaja juga di kalangan mereka para penggembala kambing, dan tidak sempat untuk belajar di bangku sekolah, tidak sempat masuk TK, kemudian tidak sempat masuk SD, tidak sempat masuk SMP, kemudian SMA ataupun kuliah di bangku universitas.
Karena itu Rasulullah SAW nggak punya ijazah apapun dan keahlian apapun. Rasulullah SAW tumbuh dengan keadaan kosong daripada ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat manusia pada zaman itu, di mana kemajuan filsafat mencapai puncaknya di bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arabia, yaitu Persia, Romawi, India, Cina, dan berbagai bangsa-bangsa besar dengan filsafat-filsafat itu tadi. Sengaja Allah pilih sosok semacam Muhammad SAW yang demikian ini, karena memang Allah menghendaki untuk menyatakan kepada dunia bahwa agama ini bukanlah hasil pemikiran seseorang. Seandainya agama ini hasil pemikiran orang semacam Muhammad SAW, niscaya isinya ajaran agama ini yaitu bagaimana cara memeras susu kambing, bagaimana cara mengambing, bagaimana cara mencari rumput yang bagus, dan selanjutnya. Karena hanya itu yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena agama ini bukan hasil pemikiran Muhammad SAW, maka agama ini berbicara dalam berbagai permasalahan dengan hak dan dengan burhan, bukti-bukti kebenaran yang juga disertai tantangan, berisi tantangan, yang tantangan itu berlaku sampai hari ini dan berlaku sampai hari kiamat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepada hamba kami, maka silakan kalian membuat satu surat yang semisal Al-Quran ini, tantangan dari Allah. Dan silakan kamu panggil seluruh pembantu-pembantu kamu untuk menjawab tantangan ini. Kalau memang keraguanmu itu berdasarkan dengan dasar yang benar. Tetapi kalau kamu tidak bisa menjawab tantangan ini, dan sama sekali tidak mungkin bisa selama-lamanya menjawab tantangan ini, maka takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kalau memang agama ini dari pikiran Rasulullah SAW, gak akan berani berisi tantangan yang demikian. Tantangan yang sebab terlalu banyak yang bisa menjawab tantangan ini kalau dari hanya pribadi Rasulullah SAW. Tetapi karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tantangan ini sampai hari ini tidak bisa dijawab, dan tidak mungkin akan bisa dijawab sampai hari kiamat nanti. Walaupun manusia dan jin bersatu untuk menjawab tantangan ini, tapi memang tidak bisa. Oleh karena itu Allah menegaskan tentang agama ini, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Agama ini bukan angan-angan kamu dan bukan pula angan-angan ahlil kitab. Ya. Jadi agama ini betul-betul bukan dari seseorang, bukan dari pikiran seseorang. Bahkan juga Rasulullah SAW ketika pernah berpikir dengan pikirannya di dalam dakwah, sempat beliau berpikir untuk mengacuhkan
Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang fakir, yang ketika itu sempat mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah sedang dakwah dengan para pembesar Quraisy. Yang Rasulullah berharap kalau pembesar Quraisy ini mau menerima Islam, niscaya pengikutnya akan dengan mudah menerima Islam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan posisi yang demikian itu tadi, fakir, buta, dan tidak mempunyai kedudukan tertentu di masyarakatnya. Abdullah bin Ummi Maktum nyelonong dan memotong omongan yang sedang Rasulullah sampaikan kepada para pembesar Quraisy itu. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallah. Wahai Rasulullah, beri aku pelajaran seperti yang Allah berikan kepadamu. Dan Rasulullah memalingkan mukanya dalam keadaan bermasam muka, karena Rasulullah masih berharap mereka, lebih berharap kepada mereka. Karena masalahnya Rasulullah berpikir sedang Abdullah bin Ummi Maktum sudah beriman, sebentar lagi dikasih waktu tertentu kan beres. Adapun mereka ini mumpung mau mendengar, timbul ambisi Rasulullah untuk mengajari para pembesar Quraisy itu. Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, maka datang teguran dari langit, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dan selanjutnya coba turun ayat ini, ada orang yang bermasam muka dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kamu tidak tahu, barangkali dia itu lebih mungkin untuk mensucikan dirinya dan takut kepada Allah. Adapun terhadap orang yang berpaling dari agama ini, yakni tokoh-tokoh Quraisy, kufar yang Rasulullah berambisi untuk mereka itu masuk Islam, kamu menumpahkan seluruh perhatianmu, padahal tidak ada dosa bagi kamu seandainya dia tidak mau menerima agama ini. Teguran dari Allah. Seandainya Al-Quran itu dari Muhammad SAW, niscaya ayat ini tidak akan ada di Al-Quran. Juga pernah Rasulullah SAW dalam problem rumah tangganya dengan istri-istrinya, biasa terjadi cemburu, merebut cinta Rasulullah SAW, para istri-istri itu. Sebagian para istri Rasulullah SAW melihat Rasulullah SAW disuguhi madu di rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah seorang wanita budak Mesir yang dikirim oleh Raja Muqawqis untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW sebagai jawaban surat dakwah beliau, dan Rasulullah terima itu hadiah. Dan Maria Al-Qibtiyah masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh beliau. Sedangkan istri-istri yang lainnya dari wanita Quraisy yang dari keluarga-keluarga mulia, buru dengan kemesraan Rasulullah SAW dengan Maria ini, sehingga mereka membuat perencanaan ketika Rasulullah SAW datang ke rumah-rumah mereka. Mereka menyatakan ketidaksukaannya tentang apa yang diminum atau dimakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan Rasulullah untuk berkeinginan dari pikiran beliau sendiri, berkeinginan untuk dalam rangka mendamaikan rumah tangga beliau, Rasulullah menyatakan, ya sudah,
saya tidak akan lagi minum madu di tempatnya Maria Al-Qibtiyah, tapi jangan kamu beritahukan keputusan saya ini kepada umat. Begitu. Pikir Rasulullah SAW sendiri. Barangkali dengan demikian mereka akan bisa damai. Turun teguran dari langit. Justru Allah umumkan apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW untuk diketahui oleh umat. Diumumkan oleh Allah dengan turunnya surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Al-ayah. Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Hanya karena mengharapkan ridha istri-istrimu. Tamparan ke muka Rasulullah SAW ayat ini. Dan begitulah, memang Al-Quran dan agama ini bukan dari pikirannya Rasulullah SAW, bukan dari seleranya Rasulullah SAW, tetapi betul-betul maukan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW tidaklah lebih dari kedudukan sebagai penyampai apa yang datang dari Allah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dari Abi Daud dalam sunannya disebutkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'lahu. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi dhahri khuffaihi." Begitu. Seandainya agama ini adalah pikiran dari hasil pikiran, niscaya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, niscaya di dalam mengusap khuf sebagai pengganti mencuci kedua telapak kaki, niscaya dalam hal mengusap khuf itu lebih utama untuk mengusap bagian bawahnya, karena itu yang kena kotoran, daripada bagian atasnya. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Nah, inilah agama. Jadi bukan dari hasil pikiran. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ini mukaddimah yang perlu dalam kita masuk kepada pembahasan tentang agama ini. Ya, permasalahannya ialah karena di masyarakat kita itu adanya kecenderungan, berhubung dengan semakin lemahnya semangat untuk belajar agama ini, adanya kecenderungan untuk berani berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Dan ini bahaya. Yang dimaksud berbicara tentang agama tanpa ilmu, berbicara agama tanpa bimbingan Alkitab was Sunnah, Al-Quran was Sunnah, dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, dengan pemahaman para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, dan pemahaman para tabi'in, murid-muridnya sahabah. Nah, tanpa ilmu, yaitu tanpa ini. Sehingga bagaimana? Sehingga memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya berbagai perpecahan pada umat.
Hadirin sekalian, kita di dalam hal beragama ini dituntunkan untuk mempunyai akidah yang benar dan akhlak yang karimah. Dua-duanya ini adalah perkara yang wajib di dalam kita menjalani hidup ini dengan agama ini. Akidah yang benar mempersembahkan seluruh peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimaukan oleh Allah, bukan dengan apa yang dimaukan oleh kita. Ya, akhlakul karimah, bagaimana kita berakhlak, itu juga menjalani kehidupan ini dengan bimbingan daripada Alkitab was Sunnah. Dan inilah, kedua perkara inilah yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meliputi aqidatan wa akhlaqan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, di dalam kita berakidah dan berakhlak tanpa kita dibimbing oleh ilmu, maka kita akan mempunyai akidah yang tidak pasti kebenarannya. Bahkan mungkin kita terjerumus di dalam perkara-perkara yang merusak akidah itu sendiri, tanpa kita sadari bahwa kita telah rusak akidah kita. Dan bahkan mungkin kita ini merasa di dalam sebaik-baik akhlak, tetapi kita telah sesungguhnya merusak akhlak kita tanpa kita sadari. Nah, di situ bahayanya kita untuk beragama dengan hanya semata-mata pikiran kita sendiri. Kemudian di dalam hal kita menjaga akidah kita, kita menjaga akhlak kita, kita harus ingat, di samping kita mempelajari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kita pelajari itu sebagai ilmu ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa menunaikan haknya Allah yang diwajibkan kepada kita. Kita juga harus ingat bahwa terhadap akidah kita itu ada pengrusak, hal-hal yang merusak akidah itu, yang walaupun kita menjalankan perkara-perkara akidah itu, kalau diganggu oleh perkara pengrusak akidah tersebut, maka juga akhirnya kita amalan kita itu nilainya adalah haba'an mansura, adalah sebagai perkara yang sia-sia, amilatun nasibah, amalan yang cuman capek saja. Hadirin, banyak perkara yang merusak akidah atau mengancam untuk merusak akidah kita, dan banyak pula perkara yang mengancam merusak akhlak kita. Ini disadari atau tidak, tetapi itu ancaman itu terus ada. Perkara yang merusak akidah yang paling menonjol pertama ialah syirik. Dan syirik ini banyak macamnya. Dan syirik ini menjadikan seorang hamba menghinakan Allah
dengan mensejajarkan Allah dengan makhluknya tanpa dia sadari. Dan termasuk daripada perkara syirik ialah bertaklid, membebek kepada pimpinan-pimpinannya, kepada ulama-ulamanya, sampai dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan dia tahu ini dihalalkan oleh Allah, tetapi dalam rangka taklid kepada pimpinannya dia haramkan dan dia ikut. Dia tahu ini diharamkan oleh Allah tetapi dihalalkan oleh pimpinannya atau ulamanya dan dia ikut. Ini termasuk syirik. Dan ini merusak akidah. Dan ini syirik yang terjadi pada Bani Israel, pada Ahlul Kitab, yang Allah beritakan tentang keadaan mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka dan tukang-tukang ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang ketika itu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu baru saja masuk Islam dari agama Nasara, dan Adi menyatakan, ya Rasulullah, kami dapati mereka tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Sebab di dalam pemahaman Adi bin Hatim menyembah itu ialah hanya sujud dan ruku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat ini. Bukankah mereka itu mengikuti pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kemudian mereka turut? Ya, katanya Adi. Bukankah mereka itu mengikuti pendeta-pendeta mereka di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mereka turut? Iya, kata Adi. Itulah yang dikatakan menyembah. Nah, ini syirik dan telah merusakkan Bani Israel, sehingga para pendeta mereka itu merajalela di dalam merusakkan agama karena umatnya cuma membebek saja kepada pendeta-pendeta itu. Yang kedua, perkara yang merusak akidah ialah sikap bid'ah atau pemahaman bid'ah ataupun amalan bid'ah. Ini merusak akidah. Sebab dengan perbuatan bid'ah ini seorang akan dalam keadaan rusak akidahnya, dan dia dalam keadaan terjerumus kepada perbuatan yang sangat keji, dan dia tidak merasa kalau dia terjerumus padanya. Inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kami beritahukan kepada kamu orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupannya di dunia ini, tetapi mereka merasa yakin bahwa dia dalam sebaik-baik amalan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanyai oleh Abdullah bin Al-Aqwa. Abdullah bin Al-Aqwa ini tokoh Khawarij. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini ialah kamu dan orang yang semisal kamu.
bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka beramal dalam keadaan merasa yakin dia dalam keadaan sebaik-baik amalan, padahal sesungguhnya dia dalam kesesatan. Ini mengerikan. Sehingga apa? Tidak akan bisa menerima nasihat dan terputus daripada ciri nasihat yang ada di kalangan masyarakat muslimin, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mereka itu kaum mukminin, sesama mereka itu saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Terputus dari ciri ini tadi karena merasa diri dalam sebenar-benar perbuatan, padahal dia dalam kesesatan. Mengapa? Karena dia karena dia menilai kebenaran itu dengan pikirannya. Ini telah merusakkan Bani Israel dan telah merusakkan ahlul kitab. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kamu dari sikap melampaui batas, karena sikap melampaui batas ini telah merusakkan umat-umat sebelum kalian. Sikap melampaui batas ini, ya ikhwana, merusakkan akidah. Itu yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian di dalam hal menyembah Allah yang semestinya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tetapi merasa tidak puas dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, merasa ingin lebih dari itu. Sehingga karena dia dalam keadaan sangat semangat, akhirnya dia berusaha menambah-nambah dengan perasaan-perasaannya sendiri, dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ini ketika dia semangat, hulu. Di dalam hal ini akhirnya dia terjerumus di dalam perkara bid'ah-bid'ah. Kemudian di dalam hal mencintai, hulu juga merusakkan akidah. Karena mencintai Rasulullah SAW, dan ini diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintainya, diperintahkan pula oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena hulu melampaui batas, akhirnya mencintai Rasulullah SAW itu tidak dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulnya, sampai akhirnya mengangkat Rasulullah SAW lebih dari kedudukan dia sebagai manusia, bahkan terjerumus seperti yang telah terjerumus Yahud dan Nasara, yaitu menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sesembahan yang sederajat dengan Allah. Sebagaimana Yahud menganggap Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Mereka juga menyatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Karena hulu, melampaui batas di dalam hal mencintai nabi-nabi dan orang-orang solehnya. Ya, ini merusakkan akidah. Maka demikian pula apa yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencintai para salihin, para aulia Allah salihin, sampai karena menghulu melampaui batas dalam cinta itu, kemudian menjerumuskan mereka kepada syirik, kepada pengkultusan orang-orang itu sampai pada tingkat sederajat dengan Allah. Ini hulu, merusakkan akidah. Mencintai atau memuliakan pimpinannya juga sampai pada tingkat di mana pimpinannya itu menjadi musyarri', sebagaimana Allah dan Rasulnya sebagai musyarri', menetap syariah halal dan haram. Dan ini juga merusakkan akidah. Ghulu
Sehingga Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian daripada ghulu, melampaui batas. Batas yang dimaksud di sini apa? Yaitu batas syariah, batas kitabullah dan sunnah Rasulnya. Yang keempat, perkara yang merusakkan akidah ialah apa yang dikatakan sebagai al-jahl, bodoh. Dan al-jahl ini, sikap bodoh ini telah menyebabkan seorang untuk berani berbicara tentang agama Allah tanpa bimbingan daripada Alkitab dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang bahayanya bodoh ini di dalam antara lain surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah yang diharamkan oleh Tuhanku ialah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang zahir maupun yang batin, wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bighairil haqqi, dan perbuatan zalim. Dan juga Allah mengharamkan untuk kalian menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan yang Allah tidak turunkan sultana, yang dengan yang Allah tidak turunkan hujjah untuk kamu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu syirik. Kemudian setelah itu juga Allah haramkan atas kalian untuk kalian antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang agama Allah ini dengan tidak pakai ilmu. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam Miftah Darus Sa'adah, kitab beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa berbicara tentang agama tanpa ilmu itu lebih besar dosanya dari syirik. Bahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyebutkan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah, disebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan Allah sebutkan pertama yang ringan, kemudian yang lebih berat, kemudian yang lebih berat, kemudian yang lebih berat. Dan Allah sebutkan bahwa kamu berbuat syirik. Ini disebutkan oleh Allah setelah menyebutkan perkara yang diharamkan dari hal-hal fahsya, kekejian-kekejian, perbuatan zalim. Kemudian setelah itu Allah sebutkan syirik. Kemudian setelah itu yang paling puncak ialah Allah sebutkan perkara yang paling jahat, yaitu kamu berbicara tentang agama tanpa ilmu. Lebih besar daripada syirik dosanya. Orang berbuat syirik kepada Allah, maka dia menggugurkan amalan-amalan solehnya dengan perbuatan syirik itu. Tetapi amalan soleh dia sendiri, ini syirik. Tetapi kalau orang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, bukan saja dia menggugurkan, merusakkan akidahnya, bukan saja merusakkan amalannya, bahkan dia merusakkan orang banyak dengan omongannya dia itu. Berarti berlipat-lipat ganda daripada dosa perbuatan syirik itu sendiri. Ini ngerinya berbicara tentang agama tanpa ilmu.
Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan program utama syaitan di dalam surat Al-Baqarah. Saya lupa ayat berapa. Allah mengingatkan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu programnya syaitan. Hanyalah syaitan itu memerintahkan kalian untuk kalian berbuat kejelekan dan kekejian, dan kalian berbicara tentang agama Allah ini apa yang kalian tidak mengerti. Programnya syaitan, program utama syaitan. Bukan saja menyuruh kalian untuk berbuat kekejian, bukan saja menyeru kalian berbuat kejelekan, tetapi bahkan menyeru supaya kalian juga berbicara tentang agama, tetapi dengan tanpa ilmu, dengan jahil. Maka al-jahl ini bisa menjadi daya yang kuat untuk merusakkan akidah kita, bahkan menyeret akidah itu kepada perkara yang sesat karena jahil ini. Hati-hati daripada al-jahl ini. Dan munafikin, orang-orang munafikin, mereka itu disebutkan kekejian-kekejiannya oleh Allah, dan termasuk kekejian-kekejian yang paling dahsyat dari mereka itu ialah mereka itu bodoh tetapi tidak merasa dirinya bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana imannya kaum mukminin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka membantah nasihat yang demikian itu, seruan yang demikian itu dengan menyatakan, apakah kami disuruh beriman seperti imannya orang-orang dungu? Coba merasa beriman seperti imannya para sahabat itu dianggap sebagai imannya orang dungu, orang bodoh. Maka Allah menyatakan, Allah memberitakan kenapa mereka itu kalau dinasehati seperti itu menjawabnya sedemikian rupa. Allah memberitakan, bukankah mereka itu sesungguhnya yang orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Tetapi masalahnya mereka tidak mengerti dirinya itu sesungguhnya gak ngerti. Mereka tidak mengerti dirinya tidak mengerti. Dan ini kebodohan yang demikian ini yang dikatakan murakkab, istilahnya para ulama, berlapis-lapis. Bodoh itu sudah lapisan pertama, ditambah lagi dengan tidak mengerti dirinya bodoh, lapis kedua. Ini berlapis-lapis, bodoh yang murakkab. Ya. Nah, jadi bahaya hadirin sekalian, kebodohan tentang agama ini bahaya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan talabul ilmi. Beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain atas setiap muslim, lelaki maupun perempuan. Karena memang mengerikannya bahaya kebodohan itu, sehingga syaitan bisa menggiring orang itu untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini yang merusakkan akidah. Hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, yang kelima, perkara yang merusakkan akidah dan mengancam untuk merusakkan akidah ialah apa yang dikatakan
sebagai al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, yang dengan perbuatan maksiat itu yang dilakukan terus menerus, tidak ada upaya untuk taubat kepada Allah. Akhirnya perbuatan maksiat itu menjadi hobi bermaksiat kepada Allah. Semula dia berbuat maksiat, berbuat dosa besar itu, rasa terjadi di dalam hatinya aja rasa takut, ngeri akan dosanya, karena imannya masih utuh. Kemudian dia berbuat maksiat, imannya terluka. Kemudian dia berbuat maksiat lagi untuk yang kedua, kali ini lebih berani lagi, ketakutannya kepada dosa semakin menurun, maka imannya pun semakin menurun, dan terus menurun sampai pada tingkat di mana dia sudah menjadikan kemaksiatan itu sebagai hobi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan al-israru 'alal ma'asi 'alal kabairi minasyirkil asghar. Terus menerus di atas perbuatan kemaksiatan, perbuatan kabair, dosa-dosa besar itu, dan ini yang dikatakan termasuk daripada syirik asghar. Syirik asghar jangan dianggap kecil karena namanya syirik kecil. Dia itu dikatakan syirik kecil karena dianggap lebih kecil dibanding syirik akbar dosanya. Tetapi syirik asghar ini lebih besar dosanya daripada kabair, dari perbuatan dosa besar. Ya. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dari perbuatan syirik asghar, sama keadaannya dengan orang yang tidak sempat bertobat dari perbuatan syirik akbar, yaitu tidak diampuni dosanya oleh Allah dan dia diadab di neraka. Cuman bedanya dengan orang yang berbuat syirik akbar, kalau orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertobat dari syirik akbar, dia kekal di neraka. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertobat dari syirik asghar, dia masuk neraka dan tidak kekal padanya. Tetapi masuk neraka, tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia harus masuk neraka. Dengan itu, ini syirik asghar lebih ngeri daripada kabair, dosa-dosa besar. Kalau kabair, dosa-dosa besar itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sempat taubat, walaupun keburu mati, dengan rahmat Allah masih ada harapan. Kalau Allah kehendaki diampuni, kalau Allah tidak kehendaki tidak diampuni. Tetapi kalau sudah syirik, walaupun asghar, kecil, ini tidak diampuni kalau tidak dengan taubat. Jadi lebih besar dari itu syirik daripada kabair, dosa besar. Sehingga Ibn Taimiyah menerangkan dengan membuktikan bagaimana ayat-ayat firman-firman Allah yang menunjukkan orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan, yang mereka itu menjadikan selain Allah andad. Apa ayatnya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan sebagian segolongan orang ada yang menjadikan selain Allah itu andad, sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta mereka itu kepada Allah, maka cinta kepada ma'asi,
hobi bermaksiat, al-israr 'alal ma'asi, hobi bermaksiat, ini adalah termasuk daripada mencintai andad, kata Ibnu Taimiyah, dan ini termasuk daripada syirik asghar. Hati-hati ya. Maka al-ma'asi merusakkan akidah, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam banyak sabda beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan mukmin, yakni tidaklah dia dalam keadaan kamilul iman, mukmin yang kamil, yang sempurna imannya. Tidak dalam keadaan demikian, rusak imannya dengan zina itu, ketika dia berzina itu. Dan tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, yakni rusak imannya dengan perbuatan maksiat, dosa besar itu. Akidahnya rusak. Maka hadirin sekalian, hal-hal ancaman terhadap akidah ini perlu dijaga baik-baik. Dan hati-hatilah kita menjauh dalam hal ancaman-ancaman ini tadi, 5 ancaman ini tadi. Dan ini 5 ini yang terbesar, ancaman terbesar daripada terhadap akidah ini. Yang kemudian dari 5 pintu ini masuk berbagai ancaman-ancaman yang lainnya, masuk kepadanya ancaman aliran sesat, masuk kepadanya ancaman godaan-godaan syaitan yang lainnya, dan selanjutnya, semuanya itu dari 5 pintu ini, ancaman terhadap akidah. Kemudian ancaman terhadap akhlak. Hati-hati dari ancaman terhadap akhlak. Ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ancaman terhadap akhlak ini, yaitu yang pertama al-hasad, dengki. Dan hasad, kedengkian ini merusakkan akhlak. Akibat kedengkian orang berbuat zalim, akibat kedengkian orang berbuat berbagai kekejian dan lupa diri dengan hasad itu tadi, kedengkian itu. Dan perpecahan umat-umat terdahulu juga akibat antara lain kedengkian di kalangan mereka. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberitakan, dulunya manusia ini ummatan wahidatan, satu umat. Dulunya manusia ini satu umat. Kemudian Allah kirim kepada mereka nabi-nabi untuk mengingatkan mereka. Yang nabi-nabi itu mubasyirin, memberikan kabar gembira, dan mundzirin, memberi ancaman-ancaman terhadap mereka yang berbuat dosa. Dan Allah turunkan beserta mereka Alkitab bil haqqi. Allah turunkan kepada mereka Alkitab bil haqqi, dengan benar. Fungsinya apa? Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, agar para nabi-nabi itu menghukumi apa-apa
apa yang diperselisihkan di kalangan manusia di dalam perkara kebenaran atau dalam perkara kitab itu. Kemudian Allah memberitakan bagaimana proses atau salah satu sebab proses kehancuran umat terdahulu itu. Dan tidaklah berselisih pada kitab ini, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi itu, kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yakni ilmu tentang kitab ini. Para ulamanya berselisih tentang kitab itu. Kapan mereka berselisih? Min ba'di ma ja'athumul bayyinatu. Setelah datang ilmu kepada mereka, mereka berselisih. Mengapa mereka berselisih setelah datangnya ilmu kepada mereka? Allah menjelaskan baghyan bainahum, karena adanya hasad, kedengkian di kalangan mereka. Ngerinya hasad ini merusakkan ummah yang semula umat itu bersatu dengan bimbingan Alkitab dan Sunnah, dengan bimbingan para nabi-nabi dan para rasul itu. Akhirnya umat bercerai-berai karena hasad yang ada di kalangan ulamanya. Baghyan bainahum. Kemudian setelah terjadinya berbagai perpecahan di kalangan umatnya para nabi itu, Allah memberitakan fahadallahu alladziina aamanu limastalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah memberi petunjuk hanya kepada orang-orang yang beriman tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Diberi petunjuk bagaimana cara kamu berselisih, bagaimana kamu merujuk di dalam berselisih. Dibimbing kita ini kepada al-haq, dengan izin Allah. Kalau kita beriman di dalam perselisihan itu, kalau kita ikhlas di dalam mencari kebenaran di dalam berselisih itu, maka Allah akan bimbing kita. Semula mungkin di kalangan kita terjadi permusuhan, kebencian, tetapi karena memang dasarnya kita ini ikhlas mencari kebenaran, hanya saja kita ini terhalang untuk mencari kebenaran kadang-kadang karena berbagai pikiran-pikiran atau hawa nafsu. Nah, maka dengan keikhlasan itu dan semangat untuk mencari kebenaran itu, Allah menunjuki orang-orang yang demikian. Kemudian Allah menyatakan wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki kepada siratal mustaqim. Jadi tidak semua orang akan diberi petunjuk oleh Allah, hanya yang Allah kehendaki. Karena memang Allah mempunyai sifat yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan kita jangan mempertanyakan kenapa Allah tidak menunjuki semuanya. Jangan. Kenapa Allah kok menyesatkan sebagiannya? Karena memang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai apa yang dia lakukan. Allah tidak boleh dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang dia lakukan. Tetapi mereka hamba-hamba Allah itu yang akan ditanyai tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka perbuat. Karena tidak ada atasannya Allah. Karena itu tidak ada yang berhak untuk minta pertanggungan jawaban Allah dalam perbuatannya. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan ilmunya yang tidak terbatas. Hadirin,
Hasad telah merusakkan umat-umat terdahulu. Hasad di kalangan ulama ini paling dahsyat, menjadi pembinasa persatuan umat. Gengsi, yang kemudian dari gengsi ini kemudian muncullah hasad, kedengkian, persaingan dan sebagainya. Itu terjadi pada Bani Israel. Tetapi itu juga mengancam umat kita ini. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW memberitakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qila wa man hum ya Rasulullah? Qala al-yahud wan nasara. Wa fi riwayatin ayahudun wa nasara ya Rasulullah. Qala faman? Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti umat-umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut masuk kepadanya. Ditanyakan siapa mereka ya Rasulullah? Mereka ialah Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh umat ini. Ditanyakan dalam riwayat lain, apakah yang kau maksud umat terdahulu yang akan diikuti oleh umat ini ialah Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, siapa lagi? Maka apa yang terjadi pada Yahud dan Nasara itu perpecahan atau sebab perpecahan yang terjadi pada mereka, itu juga akan terjadi pada umat ini. Baghyan bainahum, hasad di kalangan mereka, sehingga menutup kebenaran yang sesungguhnya bisa dilihat, karena kebenaran itu bersinar dengan sinar yang terang benderang. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum